Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Letter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan MKC ya, Mitra Kolom Channel. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan di kolom komentar ya. Untuk itu saya akan membuat video berupa jawaban ya, yang mana pertanyaannya itu mengatakan bahwa bagaimana cara menginapkan burung walet pada seburung walet. Nah, kondisi RBW ini sekarang sudah beberapa hari, bahkan hampir hitungan minggu ya, mendekati 1 bulan, itu RBW-nya ada saja burung walet yang masuk, tapi tidak menginap, sahabat Letter. Nah, hal ini sering terjadi pada RBW teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu ya, karena dengan subscribe tentunya akan memberikan penyemangat buat saya untuk selalu intens di dalam membuat video-video. Oke? Jadi begini sahabat Letter, pertanyaan tersebut ya saya akan jawab. Apa penyebab daripada burung walet itu keluar masuk tapi tidak mau menginap? Itu bahkan berlanjut beberapa hari ya, bahkan hitungan minggu. Nah, salah satu teman kita yang menanyakan tentang hal tersebut, hampir 1 bulan burung waletnya banyak tapi tidak ada yang menginap. Jadi hal ini harus diperhatikan sahabat Letter. Yang pertama, perhatikan dulu temperatur itu. Temperatur dalam sebuah gedung walet ya, karena itu yang aspek kenyamanannya ya. Nah, itu harus diperhatikan dulu. Temperaturnya di kisaran 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Itu adalah temperatur yang ideal. Jadi ketika temperatur itu bermasalah, tidak layak, yang terjadi adalah seperti yang teman-teman sampaikan itu, burung walet banyak tapi tidak menginap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus sinkron dengan kelembapan ya. Kelembapan itu di kisaran 80% dan 95% ya, batas toleransinya. Lebih dari itu harus ya diturunkan sedikit, karena apabila kelembapan terlalu tinggi tentu juga memberikan pengaruh kepada burung walet, tentu tidak suka. Jadi usahakan di 80% sampai 90% ya. Terus hal berikutnya yaitu tentang kebersihan sirip ya. Tentu kalau kotor siripnya tidak mungkin burung walet itu akan melengket, apalagi tidak dialur ya, dibikinkan paret tempat kuku burung walet itu mencengkeram, ya pasti dia tidak suka. Ya mungkin saja burung walet itu masuk mondar-mandir tapi tidak ada tempat yang mencengkeram. Nah, hal ini bisa dibantu dengan menggunakan media pancing. Ada yang dikatakan besek, ada yang dikatakan dengan ram. Itu boleh ditempelkan pada papan sirip untuk membantu memaksimalkan sirip itu ya. Mungkin saja sirip itu kotor atau tidak dialur, ya boleh menggunakan media pancing ya. Boleh juga menggunakan steril foam ya, banyak macam bentuknya. Ada yang bentuk dipotong-potong, terus ada yang bentuk memang berupa kotak nasi ya. Kotak nasi itu langsung dilengket, itu bisa membantu sahabat Letter ya. Terus apalagi pencahayaan. Pencahayaan apabila gelap di dalam gedung itu, ya tentu anakan walet itu tidak akan berani untuk masuk ya. Jadi cuma bisanya naik turun, tidak masuk dalam ruangan itu. Nah, mungkin yang terjadi pada teman ini kondisi ruangannya seperti itu. Jadi 3 hal ini sahabat Letter sangat penting. Dan perhatikan juga surat tariknya ya. Surat tarik yang di dalam ruangan itu harus diperhatikan. Apakah maksimal atau gimana? Kalau beberapa hal-hal yang saya sebutkan ini tidak sinkron, tidak layak, pasti burung waletnya hanya keluar masuk saja. Artinya burung walet itu hanya merespon dari LMB sampai ke ruangan putar, selanjutnya ke void ke bawah, habis itu naik lagi. Dia tidak berani masuk ke dalam ruangan karena mungkin gelap, ataupun kalau dia berani masuk tidak ada tempatnya berpijak. Nah, itu tadi masalah, kembali lagi masalah kebersihan sirip. Jadi hal ini sangat penting sahabat Letter ya, jangan lengah. Ya, komentar ini banyak sekali saya temukan, maupun di TikTok atau di YouTube itu, RBW-nya itu sudah ramai sebenarnya, tapi tidak ada yang menginap. Bahkan kalau dipantau dalam CCTV, burung walet itu tidak sampai masuk ke dalam, hanya sebatas roofing room ya, void turun ke bawah, habis itu kembali lagi ke atas. Dan perilaku itu sebenarnya itu memang perilaku anakan walet ya. Dia takut dengan kegelapan,
dan dia tidak bisa masuk dalam ruangan itu ketika tidak terpandu oleh suara. Ya, yang mana suara yang sama ini adalah suara tarik. Ketika tidak mendengar suara tarik atau penempatannya yang salah, tentu anakan walet itu tidak akan masuk. Nah, jadi beberapa hal itu harus dilakukan untuk memaksimalkan semua komponen di dalam gedung itu sehingga anakan walet itu bisa masuk untuk menginap. Dan ini persoalan umum Sobat Letter. Ya, bukan 1-2 RBW saja yang mengalami, hampir teman-teman kita di seluruh Nusantara ya. Banyak sekali komentarnya menanyakan tentang itu. Maka dari itu saya berusaha untuk membuat video agar pertanyaan ini bisa terjawab melalui video ini. Cukup sekian video ini, semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan salam sukses, salam NKC, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.